Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Roja TV, Radio Roja, juga para pendengar setia Radio Roja Kendari di frekuensi 95.1 FM rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu yang mulia, di dalam pembahasan kajian yang sangat bermanfaat, ya, membahas lanjutan dari kitab yang ditulis oleh Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, Al-ilmu fadluhu wa syarafuhu, ilmu keutamaan dan kemuliaannya. Ya, kita masih dalam pembahasan segi-segi keutamaan dan kemuliaan ilmu yang dibahas oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Dalam pembahasan ini yang aslinya diambil dari kitab Miftahu dari Sa'adah. Baik. Sekarang kita masuki segi keutamaan ilmu al-wajhu tsalits was sab'un. Segi yang ke-73. Segi yang ke-73. Al-kamalu yunalu bil ilmi. Kesempurnaan atau kedudukan yang tinggi itu diraih dengan ilmu. Ya, kita baca keterangan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam penjelasan ini. Inna Allah subhanahu khalaqal mawjudati wa ja'ala likulli syai'in minha kamalan yahtassu bihi wa ghayatu syarafihi. Fa idza udima kamaluhu taqala ila rutbati allati dunahu wastu'mila fiha fa kana isti'maluhu fiha kamala amsalihi. Baik. Beliau berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua makhluk, menciptakan semua yang ada di alam semesta, dan Allah menjadikan bagi segala sesuatu itu ada kesempurnaan, kedudukan tertinggi yang khusus baginya, yang itu merupakan puncak dari kemuliaannya. Jadi masing-masing makhluk punya kedudukan, punya satu kedudukan yang khusus, yang itu dianggap kesempurnaan yang dicapai oleh makhluk tersebut. Fa idza udima kamaluhu, kalau hilang kesempurnaannya, hilang kemuliaannya tadi, maka dia akan berpindah ke tingkatan yang di bawahnya. Dia akan dipekerjakan padanya, ditempatkan pada tingkatan itu, yang mana pada tingkatan itu ketika dia ditempatkan itulah kesempurnaan bagi yang semisal atau setingkat dengannya. Baik. Fa idza udima tilka aidan nukila ila madunaha wala tu'attal. Kalau hilang juga kemuliaannya tadi, maka dia akan dipindahkan lagi ke tingkatan yang lebih di bawah, tapi belum dibuang, ya, masih tetap digunakan. Wa hakadha abadan hatta idza adima kullu fadilatin sara kasyauq wa kal hatabil ladzi la yasluhu illa lil waqud. Maka demikianlah seterusnya sampai ketika sesuatu itu benar-benar hilang semua keutamaannya, maka dia dianggap sama seperti duri saja, dibuang. Atau seperti al-hatab, kayu bakar, yang dia hanya pantas untuk dijadikan bahan bakar. Ya. Baik. Fal farasu idza kanat fihi furusiyatuhu tammatu u'idda limarakibil muluk. Contoh sekarang, beliau berikan contoh di sini. Jadi ini beliau ingin jelaskan ilmu manusia itu ketika dia punya keistimewaan ilmu, dia akan ditempatkan di tempat yang tinggi. Setelah itu, kalau ini ilmunya kurang, maka dia akan turun tingkatannya sampai ketika dia tidak punya ilmu sama sekali. Itulah yang disebutkan di dalam Al-Quran, ulaika kal an'ami balhum adhal. Mereka itu sama seperti binatang-binatang ternak,
bahkan mereka lebih buruk atau lebih sesat lagi. Kita lihat. Contohnya di sini falfaros, misalnya kuda. Ya, binatang kuda. Kalau dia punya keindahan, kemahiran dalam ketika ditunggangi, punya kecepatan berlari yang sempurna, maka kuda seperti ini, kuda-kuda pacuan yang gagah, yang indah seperti ini, itu disiapkan untuk tunggangan para raja. Dia menempati kedudukan yang tinggi. Ya, menjadi tunggangan para raja. Baik. Wa ukrima ikrama mithlihi, dan dia akan dimuliakan ya dengan kemuliaan yang setingkat dengan kedudukannya. Ya, ini kuda-kuda raja tentu tempatnya juga bagus, makanannya juga makanan-makanan yang untuk kalangan hewan kuda itu makanan yang terbaik. Ya, dia juga hanya akan mengangkut hal-hal yang ringan sesuai dengan kedudukannya yang mulia sebagai tunggangan orang-orang yang besar. Baik. Fa idza nazala anha qalilan uidda liman dunal malik. Kalau tingkatannya berkurang sedikit, misalnya dari segi kecepatannya dia kurang, keindahannya juga dia kurang. Kalau ininya berkurang, maka kuda ini juga akan disiapkan untuk orang-orang yang kedudukannya di bawah raja. Tapi bukan tingkatan yang paling rendah. Mungkin tingkatan-tingkatan para komandan prajurit, ya, atau tingkatan para menteri yang jelas di bawah raja. Karena kedudukan kuda ini juga di bawah yang terbaik. Begitu. Fa in izdada taksiruhu fiha uidda li ahadil ajnad. Kalau kurang lagi kemampuannya kuda ini, ya, semakin bertambah kekurangannya, maka dia akan disiapkan untuk salah seorang dari pasukan prajurit biasa saja. Fa in taqasara anha jumlatan ustu'mila isti'mal al-himar. Kalau juga ternyata kuda ini semakin kurang kemampuannya, ya, tidak bisa berlari, tidak cakap dalam tidak enak ketika ditunggangi, tidak bisa digunakan untuk perang. Kalau semakin berkurang keutamaannya, maka dia akan digunakan sebagaimana digunakannya keledai. Ya, digunakan keledai hanya sebagai pengangkut saja. Nah, imma haulal madari wa imma linakliz zabli wa nahwihi. Fa in adima dzalika istu'mila isti'mal al-aghnami lidz-dzabhi wal i'dam. Ya, dia digunakan seperti penggunaan keledai. Imma haulal madari, ya, bisa jadi digunakan untuk hanya sekedar memutar penggilingan atau untuk mengangkut barang-barang dan yang semisalnya. Mengangkut sampah dan yang semisalnya. Kalau dia juga tidak punya kemampuan untuk ini, maka dia akan digunakan seperti hewan sembelian, seperti kambing yang langsung disembeli atau untuk disingkirkan. Ini tingkatan-tingkatan yang ada pada hewan juga ada berlaku pada manusia. Tingkatan-tingkatan kedudukan seseorang tergantung dari kemampuannya atau keistimewaan yang ada pada dirinya. Baik. Kama yuqalu fil mathal. Ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah permisalan. Ya, permisalan dibawakan di sini oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala tentang hal ini. Inna farasainil taqaya. Satu ketika ada dua kuda yang bertemu. Kedua kuda ini tadinya bersama, ya, sering bersama-sama, tapi kemudian nasibnya berbeda. Ahaduhu tahta malikin wal akhar yahmilur rawaya. Salah satu di antara kedua kuda ini adalah kuda yang menjadi tunggangan raja. Sedangkan kuda yang kedua, dia hanya membawa ember-ember air atau membawa jerigen-jerigen air
tempat-tempat penampungan air. Faqala Farasul Malik, maka ketika itu kuda yang menjadi tunggangan raja ini bertanya kepada kuda temannya, "Ama anta sahibi wa kuntu ana wa anta fi makanin wahid?" Bukankah kamu adalah temanku yang dulu, yang tadinya kita berada di tempat yang satu? Famal ladzi nazala bika ila hadhil martabah? Tadinya kamu juga punya kedudukan yang tinggi, sekarang apa yang menyebabkan kamu turun pada tingkatan ini? Maka kuda yang kedua itu mengatakan, faqala ma dzaka illa annaka hamlajta qalilan wa tasakka'tu ana. Tidak lain sebabnya karena kamu hamlajta qalilan, yakni berjalan dengan indah sedikit, sementara aku tidak mau melakukan hal itu. Ya, aku berjalan dengan buruk sementara kamu berjalan dengan indah. Yakni karena kecakapanmu, karena keindahanmu, karena kepantasanmu untuk ditunggangi oleh para pembesar, makanya kamu punya kedudukan yang tinggi sedangkan aku tidak melakukan hal tersebut. Ini contoh ya, terjadi pada hewan, kedudukannya akan mulia ketika mereka punya keistimewaan yang sempurna pada dirinya. Baik. Wa hakadha saif, kata Ibnu Qayyim selanjutnya, demikian pula pedang. Idza naba amma huyi alahu lam yasluh lahu wa lam yasluh lahu duriba minhu fa's aw minsyarun aw nahwuh. Contoh sekarang pedang. Asalnya kita tahu pedang itu adalah senjata yang digunakan untuk orang-orang yang besar, untuk peperangan, untuk menunjukkan kegagahan dan seterusnya. Ya. Tapi ketika pedang ini tidak berfungsi, tidak berfungsi lagi sesuai dengan kegunaannya, kemampuan menebasnya sudah berkurang, ketajamannya berkurang, kemudian mungkin bahannya sudah tidak kuat lagi, sehingga mudah untuk patah misalnya atau mudah untuk keropos. Walam yasluh lahu, dan tidak pantas lagi digunakan untuk pedang. Apa yang terjadi? Dia akan turun kedudukannya, dia akan dijadikan untuk membuat apa? Membuat kapak atau membuat gergaji. Tidak lagi digunakan untuk pedang. Turun kedudukannya. Atau yang semisalnya. Dibuat kapak, gergaji, atau yang semisalnya. Wa hakadha durul idhamul hisanu idha khabat wa tahaddamat uttat hadha'ira lil ghanami awil ibli wa ghairihima. Demikian pula misalnya rumah yang besar. Rumah yang tadinya megah, rumah yang tadinya besar, tapi kalau dia sudah mulai runtuh, ya, kemudian sudah mulai roboh, sudah banyak kerusakan di sana sini, apa yang dilakukan untuk rumah tersebut? Dia hanya dijadikan sebagai kandang kambing atau kandang unta dan yang semisalnya. Tidak akan digunakan lagi rumah untuk tempat-tempat tinggal orang-orang yang punya kedudukan tinggi. Akan turun kedudukannya. Baik. Wa hakadzal adamiyyu, demikian pula manusia. Di sini Ibnu Qayyim ingin menjelaskan tentang sekarang manusia. Kalau ya itu berlaku pada benda, pada makhluk yang lain, pada hewan, sekarang adamiyyu, manusia. Idza kana salihan listifa'illahi lahu birisalatihi wa nubuwatihi ittakhadahu rasulan nabiyyan. Sekarang manusia yang paling tinggi kedudukannya adalah para nabi dan para rasul. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui ya tentang seorang hamba, kalau dia itu pantas untuk dipilih oleh Allah menjadi rasulnya, menjadi nabinya, maka Allah jadikan dia sebagai rasul, sebagai nabi. Allah memilih dia. Ya. Allah berfirman di surat Al-An'am ayat 124, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu. Allah Subhanahu wa taala lebih yang Maha mengetahui di mana dia menempatkan kerasulannya. Allah Maha mengetahui siapa yang dipilih di antara hamba-hambanya sebagai rasulnya. Inilah hamba yang terbaik. Karena mereka punya kesempurnaan yang paling tinggi di antara manusia lainnya. Baik. Fa idza kana jauharuhu qasiran an hadhihi darajati
salihan li khilafatin nubuwati wa mirathiha rasyahahu lidzalik wa ballaghahu iyyahu. Kemudian jika kedudukan orang ini atau kesempurnaan yang ada pada dirinya ternyata kurang dari tingkatan ini, tidak pantas dia menjadi rasul, ya karena ini tentu orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala alaihi wassalatu wassalam, para nabi dan rasul, orang-orang yang kurang dari itu tingkatannya, tapi dia pantas untuk menjadi khalifahnya para nabi, pewarisnya para nabi. Ya, bisa menjadi pewaris yang menggantikan tugas mereka menyebarkan ilmu, maka Allah akan memilih dia untuk kedudukan tersebut. Inilah kedudukannya orang-orang yang berilmu. Inilah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Wa ballaghahu iyyahu, Allah akan menyampaikannya kepada tingkatan itu. Fa idza kana qasiran an dzalika qabilan li darajatil wilayati rusyihalaha, kalau dia turun lagi kedudukannya dari hal itu, ya, tapi dia bisa pantas untuk mendapatkan tingkatan kewalian, maka Allah Subhanahu wa taala akan memilih dia untuk kedudukan tersebut. Wa in kana mimman yasluhu lil amali wal ibadati dunal ma'rifati wal ilmi ju'ila min ahlihi, dan kalau dia misalnya orang yang pantas untuk banyak beramal dan beribadah, tapi dia tidak punya kedudukan pengetahuan atau ilmu agama, maka dia akan ditempatkan pada kedudukan tersebut. Hatta yantahiya ila darajati umumil mu'minin, sampai kemudian turun lagi tingkatannya sampai tingkatan keumuman kaum mukminin. Ya, fa in naqasa an hadhihi darajati lam takun nafsuhu qabilatan li syai'in minal khairi aslan ustu'mila hataban wa wuqudan linnar. Kalau orang ini juga manusia ini juga masih kurang juga dari kedudukan ini, ya, jiwanya tidak bisa menerima sedikit pun dari kebaikan sama sekali, apa jadinya? Maka dia akan ditempatkan sebagai bahan bakarnya, kayu bakar dan bahan bakar neraka jahanam. Inilah orang-orang yang kafir. Jadi orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha mengetahui bahwa dia tidak pantas mendapatkan hidayah. Memang dia tidak punya keistimewaan untuk menerima hidayah. Oleh karena itu orang-orang yang mendapatkan hidayah ini dia mendapatkan nikmat yang sangat besar. Ya, maka jagalah kepantasan diri kita untuk selalu mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala dengan terus kita menuntut ilmu, memahami dan berusaha mengamalkannya. Nah. Taib wa fi atharin Israili. Dalam sebuah athar dari Israiliyat, ya, tentu ini di hal-hal yang diceritakan yang tidak dibenarkan dan juga tidak disalahkan. Ya. Disebutkan dalam kisah ini, kisah-kisah dari Bani Israel, anna Musa alaihi salam sa'ala rabbahu an sya'ni man yu'adzibuhum min khalqihi. Nabi Musa alaihissalam pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala menanyakan tentang keadaan orang-orang yang diazab. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala azab di neraka di kalangan manusia. Faqala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Musa, "Ya Musa, izra' zar'an." Wahai Musa, sekarang tanamlah tanaman. Tanamlah tanaman, berkebunlah kamu. Fazara'ahu, kemudian Musa pun menanam tanaman di kebun. Fa'auhallahu ilaihi anihsidhu. Anihsudhu. Maka Allah mewahyukan kepadanya, sekarang panenlah tanamanmu itu. Tsumma auha ilaihi aninsifhu wadruhu fafa'al. Setelah itu Allah wahyukan lagi kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam untuk dibersihkan panenannya itu, ya, biji dari kulitnya disingkirkan, dipisahkan antara biji dengan kulitnya. Fafa'ala, kemudian Nabi Musa pun melakukannya alaihissalatu wassalam. Wa khalasal hubbu wahdahu, kemudian dipisahkan biji-biji yang untuk dimakan tersendiri. Wal idanu wal asafu wahdahu, sementara
ranting-ranting yang tidak bermanfaat dan kulit yang tidak digunakan dipisahkan. Fa'auhallahu ilaihi, maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam, inni la aj'alu fin nari minal ibadi illa man la khaira fihi. Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam, sesungguhnya aku tidak akan menempatkan di neraka dari kalangan manusia atau hamba-hambaku kecuali orang yang tidak punya kebaikan sama sekali. Orang yang tidak punya kebaikan sama sekali. Bimanzilatil idani wa syauqil lati la tasluhu illa linnar. Seperti kedudukan atau seperti keadaannya, ya, ranting-ranting, duri atau kulit dari biji ini yang dia tidak pantas kecuali untuk dibakar, ya, dimasukkan ke dalam api untuk dibakar. Masya Allah, ini perumpamaan yang sangat pantas untuk kita renungkan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia dengan ilmu agama, dengan kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari sisinya. Maka siapa yang pantas memiliki kebaikan tersebut, maka Allah akan jadikan dia sebagai ahlinya. Tingkatannya semakin turun, maka akan semakin turun kedudukannya sampai pada tingkatan orang-orang yang tidak punya kebaikan sama sekali. Maka dia pun tidak pantas untuk menjadi orang yang baik. Maka dia ditempatkan sebagai bahan bakarnya api neraka. Sebagaimana keadaan yang berlaku pada contoh tanaman di sini. Ketika telah dipisahkan, biji yang bisa dimakan dengan kulit dan ranting-rantingnya, maka kulit dan ranting ini yang akan dimasukkan ke dalam api untuk dibakar. Nah, wa hakadzal insanu yataraqqa fi darajatil kamali darajatan ba'da darajah. Sekarang begitulah keadaan manusia. Begitulah tingkatan-tingkatan manusia. Dia akan terus naik pada tingkatan-tingkatan kesempurnaan. Dia belajar, paham agama, dia baca Al-Quran, merenungkan isinya, kemudian dia amalkan. Dia akan terus menapaki tingkatan-tingkatan kesempurnaan setingkat demi setingkat, hatta yablugha nihayata ma yanaluhu amsaluhu minha, sampai dia mencapai puncak dari puncak dari kedudukan yang bisa diraih oleh orang-orang yang semisal dirinya. Ya. Fakam baina halihi fil awwali kaunihi nutfan wa baina halihi war rabbu yusallimu alaihi fi dari. Coba bandingkan tingkatan manusia. Ketika pertama kali dia diciptakan dari air mani yang hina, bagaimana keadaannya? Dan dengan keadaannya ketika dia masuk surga, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mengucapkan salam kepadanya di dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan baginya. Wa yanzuru ila wajhi bukratan wa ashiya, dan ketika dia bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi dan petang. Ya, ini keadaan yang sangat jauh sekali. Ya, ketika dalam keadaan dia dilahirkan dari air mani yang hina, dia tidak tahu apa-apa. Setelah itu dia belajar agama, setelah itu dia mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala, dia semakin menyempurnakan kedudukan dirinya, maka keadaannya sangat jauh di awal kali diciptakan dengan setelah dia meraih kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, apalagi setelah dia masuk ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala mengucapkan salam kepadanya, salamun qaulam mir rabbir rahim. Ucapan salam adalah ucapan yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha pengasih kepada penghuni surga. Dan kemudian dia memandang wajah Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi dan petang. 6. Selanjutnya kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi awwali amrihi lamma ja'ahul malaku faqala lahu iqra faqala ma ana biqari wa fi akhir amrihi biqaulillahi lahu wa fi akhirih amarahu biqaulillahi lahu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati.
Wa yaqulu lahu khassatan fa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Ya. Kita lihat, beliau katakan di sini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat keadaannya pertama kali ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan beliau, angkat beliau sebagai rasulnya, ketika pertama kali malaikat Jibril datang kepadanya di Gua Hira dan berkata kepadanya, "Iqra, bacalah." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma ana biqari." Aku tidak bisa membaca. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim yang terkenal, kita tahu. Tapi di akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya di surat Al-Maidah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu dan telah aku lengkapkan, ya, sempurnakan nikmatku atasmu. Subhanallah. Awalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang seperti ini tidak bisa membaca, tidak mengetahui apa-apa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sempurnakan agamanya, sempurnakan nikmat baginya. Di ayat lain bahkan di surat An-Nisa ayat 113, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus, dan Allah menurunkan kepadamu, wahai Rasulullah, Al-Qur'an dan hikmah, sunnah. Serta Allah mengajarkan kepadamu apa yang tadinya kamu tidak ketahui, dan sungguh karunia Allah Subhanahu wa taala bagimu adalah sangat agung. Ini ya kita dicontohkan di sini, ya kita renungkan di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala demikian pula menyempurnakan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan karunia yang agung setelah diturunkan kepada beliau agama yang sempurna, agama yang petunjuknya lengkap, yang berarti dengan itu Allah Subhanahu wa taala telah mencukupkan dan menyempurnakan nikmat yang diturunkannya kepada nabinya yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini ya, contoh lagi bahwa kedudukan manusia pun Allah Subhanahu wa taala jadikan orang yang sempurna pun akan selalu meniti tangga-tangga atau derajat-derajat, tingkatan-tingkatan kesempurnaan sampai dia pada puncaknya. Baik. Tambahan di sini, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala selanjutnya, wa yuhka anna jama'atan minan nasara tahaddatsu bainahum. Faqala qailun minhum, ma aqalla uqulal muslimin, yaz'umuna anna nabiyahum kana ra'al ghanam, kana ra'iyal ghanam, fa kaifa yasluhu ra'iyal ghanami lin nubuwah? Diceritakan ada sekelompok dari orang-orang Nasrani yang saling bercakap-cakap di antara mereka. Salah seorang di antara mereka ada yang berkata, alangkah rendahnya akalnya orang-orang muslim itu. Mereka menyangka bahwa nabi mereka tadinya adalah seorang penggembala kambing. Dan ini memang sahih riwayatnya dalam Sahih Bukhari. Nabi SAW menyebutkan setiap nabi itu diutus sebagai penggembala kambing. Dan Nabi SAW juga sendiri pernah menggembala kambing. Dia mengatakan bahwa kaum muslimin itu menyangka bahwa nabi mereka adalah tadinya seorang penggembala kambing. Maka bagaimana mungkin seorang penggembala kambing bisa pantas menjadi nabi? Faqala lahu akharu min bainihim. Maka salah seorang di antara mereka sendiri ada yang menjawab ucapan ini. Dia berkata, amma hum fa wallahi aqalu minha. Justru mereka lebih pintar dibandingkan kita, lebih berakal dibandingkan kita. Fa inna Allah bi hikmatihi yastar'in nabiyya sallallahu alaihi wasallam al-haywan al-bahim. Fa idza ahsana ri'ayatahu wal qiyam alaihi naqalahu minhu ila ri'ayatil haywanin natiq hikmatan minallahi wa tadrijan li 'abdihi. Dia berkata, orang ini berkata, sungguh kaum muslimin itu justru lebih berakal dibandingkan kita. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya ya, menjadikan nabinya ini awalnya mengembalakan hewan-hewan ternak. Kalau dia sudah pandai mengembalakan mereka, ya, mengurus urusannya, mengatur hewan-hewan ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan meninggikannya atau menaikkannya, memindahkannya untuk
mengatur dan mengurus manusia. Ya, mengatur dan mengurus umatnya, menjadi pemimpin bagi umatnya. Sebagai hikmah dari Allah Subhanahu wa taala dan tadrijan, untuk dibuat hambanya ini berangsur-angsur dari mengembalakan yang rendah yaitu hewan, kemudian dijadikan untuk memimpin dan mengurus umatnya. Walakin nahnu ji'na ila mauludin kharaja min imra'atin ya'kulu wa yashrabu wa yabulu wa yabghi fakulna hadza ilahuna alladhi khalaqas samawati wal arda fa amsakal qaumu anhu. Tapi kita, adapun kita, ya, di mereka orang-orang Nasrani katanya, kita ini justru datang kepada seorang bayi yang keluar dari rahim seorang perempuan, yang bayi ini bisa makan, bisa minum, bisa bisa kencing, kemudian bisa menangis. Lalu kita katakan, ini adalah Tuhan sembahan kita yang menciptakan langit-langit dan bumi. Mendengar ini semua mereka lantas terdiam. Ya, jadi ini juga contoh yang dibawakan di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar menjadikan Nabi Muhammad SAW ya, ketika ingin mencapai derajat yang tinggi itu disempurnakan kedudukan atau kemuliaan yang ada pada beliau. Makanya nanti akan diterangkan di sini, dari sinilah kita akan mengenal keutamaan ilmu agama. Ketika manusia semakin menyempurnakan kemuliaan ini padanya, maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat dan meninggikan derajatnya. Baik. Fa kaifa yahsunu bi dhi himmatin qad azahallahu anhu ilalahu wa arrafahu as-sa'adata was-saqawata wasyaqawata an yarda bi an yakuna haywanan wa qad amkanahu an yasira insanan wa bi an yakuna insanan wa qad amkanahu an yasira malikan an yasira malakan fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir fatakumul malaikatu fi khidmatihi wa tadkhulu alaihi min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Maka bagaimana pantas bagi orang yang punya tekad yang kuat, yang Allah Subhanahu wa taala telah hilangkan dari dirinya berbagai macam penyakit penghalang. Allah telah jadikan dia mengenal kebahagiaan dan kecelakaan. Ya, ini bagi orang yang sudah paham agama, bisa membaca Al-Quran, tahu kedudukan yang mulia, tahu jalan keselamatan, keberuntungan, dan tahu sebab-sebab kecelakaan. Bagaimana mungkin dia ridha untuk menjadi hewan? Karena dia tidak belajar agama, akhirnya dia menjadi binatang-binatang ternak, bahkan lebih buruk lagi. Na'udzubillah min dzalik. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memungkinkan dia untuk menjadi manusia yang sempurna. Atau kenapa dia hanya ridho menjadi manusia padahal dia, Allah Subhanahu wa taala telah memungkinkan dia untuk mencapai kedudukan malaikat. Di tempat duduk yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa lagi maha memiliki kerajaan. Yang kemudian malaikat justru yang melayaninya. Ini orang yang beriman ketika dia masuk ke dalam surga, malaikat yang melayaninya. Ya, yang malaikat masuk kepadanya dari setiap pintu dengan mengucapkan salamun alaikum bima sabartum. Salam bagi kalian karena kesabaran yang kalian miliki sewaktu di dunia. Fa ni'ma uqbad dar, maka ini adalah sebaik-baik balasan, negeri sebaik-baik tempat balasan. Surat Ar-Ra'd ayat ke-24. Wa hadzal kamalu innama yunalu bil ilmi wa riayatihi wal qiyami bimujibihi fa'adal amru ilal ilmi wa thamratihi wallahul muwaffiq. Maka kesempurnaan ini hanyalah bisa diraih dengan ilmu dan menjaga ilmu tersebut, mempelajarinya, berusaha memahaminya. Kemudian berusaha mengamalkan konsekuensinya, yaitu mengamalkan amalan soleh. Maka berarti perkara kemuliaan, kesempurnaan, kedudukan yang tinggi semuanya kembali kepada ilmu dan buahnya, yaitu mengamalkan amalan soleh. Wallahul muwaffiq, dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha memberi taufik kepada setiap kebaikan. Jadi semua keutamaan dan kemuliaan berarti kembali kepada ilmu. Bahkan ini bukan cuma berlaku pada diri manusia, sampai pun berlaku pada hewan. Sampai pun berlaku pada hewan, tingkatan-tingkatan kemuliaan kembali kepada kesempurnaan yang ada pada hewan tersebut, dan ini kembalinya semua kepada ilmu. Baik.
Wa a'dhamun naksi wa asyaddul hasrati naksul qadiri 'ala tamam. Ini menjadi renungan bagi kita. Ibnu Qayyim mengatakan di sini, kekurangan yang paling parah dan penyesalan yang paling tinggi adalah kekurangan yang ada pada orang yang bisa menyempurnakan kekurangan tersebut. yakni manusia yang sudah tahu cara untuk menghilangkan kelemahan dirinya, tapi dia tidak lakukan. Ini berarti kekurangan yang paling parah. Kalau orang tidak mampu, wajar. Tapi dia punya kemampuan, dia sudah paham, dia sudah tahu jalannya, tapi dia tidak mau menempuh jalan kemuliaan tersebut dan membiarkan dirinya dalam kekurangan dan keburukan tadi. Ini adalah keadaan yang paling parah. Wa hasratuhu ala tafwitihi, dan penyesalannya sehingga luput darinya kebaikan tersebut. Kama qala ba'dus salaf, sebagaimana pernyataan salah seorang ulama salaf, idza kathurat turukul khairi kana al-khariju minhu ashaddu hasaratan. Kalau jalan-jalan kebaikan itu banyak, berarti orang yang keluar dari jalan kebaikan itu adalah orang yang paling parah penyesalannya, yang paling parah keburukannya. Ya, karena jalannya banyak, kenapa dia tidak menempuh salah satu dari jalan tersebut? Wa sadaqal qailu, maka benarlah seorang yang mengatakan, walam ara fi uyubin nasi aiban kanaksil qadirina ala tamam. Aku tidak pernah melihat aib-aib, ya, atau celaan-celaan pada diri manusia seperti ini yang lebih besar daripada aib ini, yaitu orang yang orang yang punya kekurangan padahal dia mampu untuk menghilangkan kekurangan tersebut. Penuntut ilmu, dia tahu ilmu dan kemuliaannya, tapi dia tidak mau memacu dirinya untuk mengusahakan meraih kemuliaan tersebut. Dia bermalas-malasan, dia tetap dengan pemikirannya untuk mengikuti hawa nafsunya dalam mengejar dunia. Ini adalah penyesalan atau keburukan yang paling besar, karena dia sudah tahu dan bisa mengejar kemuliaan tersebut. Nah, fathabata annahu la syai'a akbahu bil insani min an yakuna ghafilan 'anil fadha'ilid diniyati. Maka jelaslah dengan ini ya, bahwa tidak ada sesuatu pun yang lebih buruk bagi manusia daripada ketika dia melalaikan dirinya untuk mengejar keutamaan-keutamaan dalam agama. Wal ulumin nafi'ah, mengejar ilmu-ilmu yang bermanfaat. Wal a'mali salihah, mengejar amalan-amalan saleh. Faman kana kadzalika fahuwal hamajir ra'a'il ladzi yukaddiruna al-ma' yugluna al-as'ar. Wa in asha ghairu hamidin wa in mata ghairu faqidin. Maka barang siapa yang keadaannya seperti ini, tidak mau perhatian dengan ilmu, tidak mau berusaha mengejar keutamaan dalam agama, tidak mau juga beramal kebaikan, maka ini adalah seperti hamajir ra'a. Ya, orang-orang yang tidak punya nilai, tidak punya kedudukan sama sekali, tidak punya arti dalam hidupnya. Yang mereka ini hanya yukaddirunal ma', mengeruhkan air. Jumlah mereka yang banyak hanya bisa menjadi sebab yang memperkeruh suasana. Hanya menjadi sebab yang menjadikan harga barang-barang mahal. Karena jumlah mereka semakin banyak menjadikan harga barang-barang mahal. Kalaupun dia hidup, maka hidupnya tidak terpuji. Dan nanti ketika dia mati, maka dia pun mati sebagai orang yang tidak ditangisi kematiannya. Ini orang tidak kehilangan dengan kematiannya. Fafaqduhum rahatun lil ibadi wal bilad. Kehilangan mereka justru menjadi sebab kesenangan bagi manusia lainnya, bagi negeri-negeri. Wala tabki alaihimus sama wala tastauhishu lahumul ghabara. Ya, kematian mereka tidak menjadi sebab langit itu menangis dan tidak menjadikan takutnya tanah, ya, tidak menjadikan takutnya debu-debu yang ada di tanah. Yang jelas ini adalah perumpamaan orang-orang yang jauh dari kemuliaan dan keutamaan ilmu. Kedudukannya adalah seperti orang yang disebutkan di sini, kalau dia hidup maka dia tidak terpuji, hidupnya tidak terpuji. Ketika dia mati pun maka orang tidak merasa kehilangan
tidak merasa rugi dengan kematiannya, naudzubillah min dzalik. Yang jelas di sini menggambarkan keutamaan dan kemuliaan ilmu sekali lagi, bahwa itulah yang akan menjadikan tinggi kedudukan manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi mereka meniti jalan ilmu, meraih kemuliaan dalam agama, maka semakin tinggi pula kedudukan dan kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, selesai segi yang ke-37. Ini juga keutamaan dan kemuliaan ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita renungkan, menjadi motivasi kebaikan bagi kita untuk meraih kedudukan yang mulia ini. Demikianlah kajian kita di kesempatan pagi hari ini, semoga bermanfaat ya. Masih ada waktu untuk kita bertanya jawab dari hal-hal yang perlu antum tanyakan. Saya cukupkan. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah Ustaz, jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fiik atas materi yang telah sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk selanjutnya ikhwatal Islam azani Allah wa yakum, kami membuka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang ingin memperdalam materi yang telah disampaikan oleh beliau. Kami berikan kesempatan Anda untuk bertanya. Untuk yang pertama, kita angkat pertanyaan melalui telepon. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Jakarta. Ya, silakan Ibu. Saya mau bertanya Pak Ustadz, barakallahu fikum. Saya mau bertanya, kan kita udah mengetahui ilmu nih, hadis. Kalau misalnya minta-minta itu haram dalam Islam. Tapi di zaman pandemi kayak gitu kan banyak orang yang lagi susah nih Pak Ustadz. Tapi dia mempunyai saudara-saudara yang misalnya yang berlebih rezekinya. Itu boleh nggak? Yang seperti itu dia daripada dia ke orang lain yang tidak dia kenal, dia mendekati keluarga yang lebih rezekinya itu untuk mendapat gambaran kehidupan gitu Pak Ustadz. Ya, cukup Bu ya. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Apakah itu masuk minta-minta Pak Ustaz? Ya, baik. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami persilakan pada Ustaz untuk menjawab. Silakan Ustaz. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau dan kepada kita semua. Ya, yang namanya dalil tentang larangan meminta-minta dalam Islam berlaku untuk semua keadaan kecuali dalam kondisi-kondisi yang disebutkan di dalam hadis pengecualiannya. Kondisi-kondisi darurat, kondisi-kondisi terpaksa. Orang yang benar-benar sudah tidak punya apa-apa sama sekali, dia kelaparan dan seterusnya. Maka kondisi yang seperti ini yang disebutkan pengecualiannya, ya karena ini kondisi yang sudah sangat terpaksa, sangat mendesak sekali. Adapun dalam kondisi masih lapang, dia masih punya persiapan untuk makannya hari itu, maka tidak diperbolehkan bagi dia untuk melakukannya kepada siapapun. Kecuali kalau mungkin ada anggota keluarganya yang menawarkan kepada dia. Kalau kamu punya kebutuhan, silakan minta ke saya. Ini tidak mengapa, karena orang itu sendiri yang menawarkan, bukan dia yang meminta-minta. Atau dia mengatakan, siapa yang butuh, misalnya, saya tidak mengetahui, coba hubungi saya, misalnya. Ini tidak mengapa, karena dia sendiri yang menawarkan diri, bukan kita yang meminta. Tapi kalau dia dengan alasan itu adalah keluarganya atau yang lainnya, kemudian dia datang meminta-minta di sana, maka tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan, kecuali kalau misalnya ada orang lain yang menyampaikan kepada keluarganya tersebut untuk membantu dia tanpa dia meminta-minta, ya itu keadaannya lain. Yang jelas, larangan meminta-minta itu berlaku untuk, baik itu kita minta kepada keluarga kita sendiri atau orang lain, tetap berlaku tentang larangan dalam hal ini. Ya, larangan meminta-minta dalam masalah ini. Oleh karena itu yang saya katakan tadi, hendaknya kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala segala kebutuhan kita. Kalau kita sungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi kekurangan-kekurangan kita insyaallah, dan kita bersabar juga akan mendapatkan pahala dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustaz. Jazakallah khairan, barakallahu fiik atas jawaban yang telah Anda sampaikan Ustaz. Demikian jawaban untuk Ibu yang bertanya tadi, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar. Kota Islam azani Allah wa yakum, kembali kami angkat pertanyaan melalui telepon. Ya, silakan. No. Ya, silakan Pak.
Ya, silakan. Ini saya ini dari Sulawesi Selatan. Ya, dengan siapa Bapak dan berada di mana? Herman. Pak Herman, silakan Pak Herman. Ini saya orang tunanetra, Pak. Iya. Yang ini saya tanyakan masalah itu bersikir memakai tasbih itu kapan dianggap bid'ah? Baik. Cukup Pak. Yang kedua Pak, ini masalah itu yang Pak, hadisnya yang masalah dulu terakhir itu istirahat apa tawar itu bagaimana itu Pak? Ya, baik, terima kasih Pak Herman. Cukup Pak Herman ya. Masalah sholat subuhnya itu Pak. Ya, baik. Ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Pertanyaan bermanfaat sekali dari Bapak Herman yang ada di Sulawesi Selatan ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan dan keberkahan kepada beliau dan membalas kesabarannya dalam menghadapi cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya dengan balasan yang sempurna di sisinya. Baik. Ada dua pertanyaan tadi. Yang pertama berhubungan dengan masalah memakai tasbih. Ya. Yang sebagian dari para ulama memang menghukumi bahwa perbuatan menghitung zikir dengan biji-bijian tasbih ini, sebagian dari para ulama menghukumnya sebagai sesuatu yang bid'ah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan menghitung zikir beliau dengan tangan kanannya, sebagaimana pernyataan seorang sahabat yang mengatakan, "Ra'aitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya'kidut tasbih biyamini." Aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghitung zikir beliau dengan tangan kanannya. Ini hadis yang dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Di hadis sahih yang lainnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang jari-jari tangan yang digunakan untuk menghitung zikir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang alasannya, fa innahunna mas'ulat wa mustantaqat. Sesungguhnya jari-jari itu akan ditanya di hadapan Allah dan akan dijadikan berbicara bersaksi atas zikir yang kita lakukan dengan kita menghitungnya dengan jari-jari tangan kanan kita. Nah, jadi oleh karena itu selama kita masih bisa menghitung dengan jari-jari kita, maka jangan gunakan yang lain. Karena itulah yang dicontohkan di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak perlu kita menggunakan tasbih karena tidak ada keutamaannya. Ya, ada hadis yang palsu menyebutkan ni'mal musabbih, ni'mal mudzakir at-tasbih. Ya, sebaik-baik yang digunakan untuk menghitung zikir adalah biji-bijian tasbih. Ini adalah hadis palsu yang tidak ada, yang tidak benar penisbatannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebaik-baik yang kita gunakan untuk berzikir adalah menghitungnya dengan jari-jari kita, ya, dan tidak perlu kita menghitungnya dengan biji-bijian tasbih karena zikir-zikir yang disyariatkan di dalam Islam itu yang ada hitungannya dalam jumlah tertentu, kata Syekh Al-Albani rahimahullah taala, yang paling banyak adalah 100, dan itu cukup kalau kita hitung dengan jari-jari tangan kita, insya Allah, maka tidak kita butuhkan tasbih itu. Ya, ada juga zikir-zikir yang mutlak tidak perlu dihitung, kita membaca sebanyak-banyaknya, maka ini juga tidak perlu kita menggunakan tasbih. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, yang berhubungan dengan duduk untuk sholat yang 2 rakaat. Contoh seperti sholat subuh, sholat sunnah, atau yang lainnya. Ada 2 pendapat memang di kalangan para ulama dalam masalah ini. Ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan duduknya adalah duduk seperti duduk tahiyat yang akhir bagi yang sholat yang ada 2 tahiyatnya. Ada juga yang mengatakan duduknya adalah iftirash seperti duduk tahiyat awal. Ya. 2 perbedaan pendapat di kalangan para ulama yang masing-masing punya dalil dalam masalah ini, tapi pendapat yang sampai saat ini saya secara pribadi menguatkannya dan memilihnya adalah pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, yang beliau mengatakan secara zahir hadis bahwa yang benar atau lebih dekat kepada kebenaran dalam masalah ini adalah untuk salat yang 2 rakaat duduknya adalah iftirash. Duduknya adalah iftirash, yaitu seperti duduk di tahiyat awal dalam salat maghrib, salat isya, ya, salat duhur, salat asar. Untuk duduk tahiyat awal, itulah duduk yang dilakukan ketika kita melaksanakan salat 2 rakaat seperti salat subuh. Nah, wallahu taala alam bisawab. Nah, Ustaz, jazakallah khairan, barakallahu fiik atas jawaban yang telah sampaikan. Demikian jawaban untuk Pak Herman yang berada di Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar. Nah, kata sama azan ya Allah wa yakum, kami akan kembali pertanyaan melalui telepon. Silakan.
Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Ya, dengan Amba Allah di Makassar, Ustaz. Di Makassar, silakan. Pertanyaannya apa, Pak? Ya, ini saya mau pertanyakan. Ini kan rumah saya kan dulunya ini bekas kuburan. Tapi saya tidak tahu, saya dilahirkan itu sudah ada rumah saya, jadi saya tidak tahu rumah ini apakah bekas kuburannya itu sudah diangkat atau tidak. Bagaimana itu hukumnya sholat di dalamnya, Ustaz? Ya, baik, terima kasih Pak. Pertanyaannya cukup ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Bapak yang ada di Makassar, kalau tidak ada lagi bekas-bekas kuburannya dan tidak ada lagi tanda-tandanya, maka insya Allah tidak mengapa melaksanakan sholat di dalam rumah tersebut. Karena tidak ada lagi tanda-tanda kuburan atau tidak ada lagi bekas-bekas yang menunjukkan di situ adalah kuburan, apalagi sudah lama waktunya berlalu, maka insya Allah tidak mengapa sholat di rumah tersebut. Saya pernah menanyakan kepada beberapa dari para masyayikh yang merupakan murid-murid Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, ketika ada sebuah masjid yang di belakangnya ada kuburan, tapi kemudian dihilangkan bekas-bekas kuburan tersebut, karena juga tidak bisa diangkut, dipindahkan kuburan tersebut, akhirnya dihilangkan saja bekas-bekasnya atau tanda-tandanya, apakah boleh sholat di masjid tersebut? Maka mereka mengatakan itu diperbolehkan karena sudah hilang bekas-bekasnya. Maka seperti rumah tadi juga, kalau sudah hilang jejaknya, sudah hilang bekas-bekasnya, tidak ada lagi tanda-tanda kuburan, maka insya Allah tetap diperbolehkan untuk melaksanakan sholat di rumah tersebut. Tentu kita menghadapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz, wafik barakallah, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya telah antum sampaikan Ustaz. Dan kita akan angkat pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Ana dari Lampung. Dengan Ibu siapa Ibu? Mohon maaf. Ibu Eli. Ya, silakan Ibu Eli. Apa pertanyaannya Ibu? Ustadz, Ana ingin bertanya. Ana kan punya penyakit gula. Jadi Ana kalau beristighfar itu kadang Ana bersila. Kalau Ana sholat seperti rukunnya, tapi Ana pas istighfar itu bersila. Apakah itu menyalahi aturan? Ya. Karena kaki Ana agak sakit kalau Ana tekuk seperti itu. Ya, baik, terima kasih Bu Elia. Terima kasih Ustaz. Semoga Ustaz dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kepada Ustaz kami persilakan menjawab. Silakan Ustaz. Assalamualaikum, pertanyaan yang bermanfaat sekali dari Ibu yang ada di Lampung tadi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau, memudahkan kesembuhan penyakitnya, dan menjadikannya sebagai sebab untuk menghapuskan dosa-dosanya dan juga untuk kita semua. Ya, jawabannya ketika dia berzikir dengan duduk bersila maka tidak mengapa. Ketika dia duduk dengan duduk bersila tidak mengapa. Ya, duduk yang selama tidak ada larangannya duduk tersebut maka diperbolehkan untuk dia lakukan ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika capek kakinya, misalnya sekali-sekali dia menjulurkan kakinya ke depan. Ketika kakinya capek tidak mengapa, sambil terus dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sambil terus dia membaca Al-Qur'an sampai dia menjulurkan kakinya ke depan, misalnya lurus ke depan, memanjangkan kakinya juga tidak mengapa ya. Jadi lakukan yang semudahnya di antara duduk-duduk tersebut, cara duduk tadi selama yang tidak ada larangannya di dalam Islam. Baik, demikianlah jawaban dari pertanyaan yang terakhir untuk pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang sudah kita bahas, yang sudah kita jawab dari pertanyaan-pertanyaan menjadi bekal kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Mohon maaf jika ada yang salah atau kata-kata yang kurang berkenan. Saya cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.